Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Pernahkah kalian mencintai seseorang dalam diam? Mencintai seseorang sedangkan yang dicinta tidak tahu? Jika kalian pernah, berarti nasib kalian sama dengan sahabat yang satu ini. Namun sebelum video ini dilanjutkan, jangan lupa tonton video ini sampai selesai agar tidak salah paham. Kisah keluarga Rasulullah dapat menjadi tauladan bagi kita dalam berkeluarga. Salah satunya, bagaimana kisah cinta antara putri bungsu Rasulullah, yakni Siti Fatimah Az-Zahra dengan suaminya, Ali bin Abi Thalib. Kisah cinta yang sudah terpendam sejak lama, kisah cintanya sangat terjaga kerahasiaannya dalam kata, sikap dan ekspresi mereka, bahkan konon syaitan pun tak bisa mengendusnya, mereka bisa menjaga izah mereka, hingga Allah telah menghalalkannya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah sepupu dan salah satu sahabat yang istimewa di mata Rasulullah. Selain beliau tinggal langsung bersama Rasulullah, dia juga seorang pemberani yang pernah menggantikan posisi tidur Rasulullah di saat hijrah, dan juga seorang mujahid perang yang gagah. Sementara Siti Fatimah, putri Rasulullah yang taat, penyayang, dan sangat peduli pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu ada di samping ayahnya dalam setiap kisah perjuangan sang ayah, membumikan nilai-nilai Islam di tengah kafir Quraisy. Sayyidina Ali sudah menyukai Siti Fatimah sejak lama. Kecantikan putri Rasulullah ini tak hanya jasmaninya saja, kecantikan ruhaninya melintasi batas hingga langit ketujuh. Kendalanya adalah perasaan rendah dirinya. Apakah mampu ia membahagiakan putri Rasulullah dengan keadaannya yang serba terbatas? Demikian kira-kira perasaan yang ada pada Sayyidina Ali saat itu. Pada suatu ketika, Siti Fatimah dilamar oleh seorang laki-laki yang selalu dekat dengan Nabi, yang telah mempertaruhkan kehidupannya, harta dan jiwanya untuk Islam, menemani perjuangan Rasulullah sejak awal-awal risalah ini. Dialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Entah kenapa mendengar berita ini Sayyidina Ali terkejut dan tersentak jiwanya, muncul rasa yang dia pun tak mengerti. Sayyidina Ali merasa diuji karena terasa apalah dirinya jika dibanding dengan Sayyidina Abu Bakar kedudukannya di sisi Nabi. Sayyidina Ali merasa belum ada apa-apanya bila dibanding dengan perjuangannya dalam menyebarkan risalah Islam. Entah sudah berapa banyak tokoh-tokoh bangsawan dan saudagar Mekah yang masuk Islam karena sentuhan dakwahnya, yang tak mungkin dilakukan oleh anak-anak seperti Sayyidina Ali. Tak sedikit juga para budak yang dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar. Dari sisi finansial Sayyidina Abu Bakar seorang saudagar, tentu akan lebih bisa membahagiakan Siti Fatimah, sementara Sayyidina Ali, hanya pemuda miskin dari keluarga miskin. Melihat dan memperhitungkan hal ini, Sayyidina Ali ikhlas dan bahagia jika Fatimah bersama Abu Bakar, meskipun ia tak mampu membohongi rasa dalam hatinya yang ia sendiri tak mengerti, apakah mungkin itu yang namanya cinta. Namun ternyata lamaran Sayyidina Abu Bakar ditolak oleh Siti Fatimah sehingga hal ini menumbuhkan kembali harapannya. Sayyidina Ali kembali mempersiapkan diri, berharap dia masih memiliki kesempatan itu. Namun ujian bagi Sayyidina Ali belum berakhir. Setelah Sayyidina Abu Bakar mundur muncullah laki-laki nan gagah perkasa dan pemberani, seorang laki-laki yang membuat syaitan berlari takut dan musuh-musuh Allah bertekuk lutut. Seorang yang diberi gelar Al-Faruq. Ya, dialah Sayyidina Umar bin Khattab, juga datang melamar Siti Fatimah. Sayyidina Ali pun ridho jika Siti Fatimah menikah dengan Sayyidina Umar. Ia bahagia jika Siti Fatimah bisa bersama dengan sahabat kedua terbaik Rasulullah setelah Abu Bakar, yang mana Rasulullah sampai mengatakan, "Aku datang bersama Umar dan Abu Bakar." Namun kemudian Sayyidina Ali pun semakin bingung karena ternyata lamaran Sayyidina Umar juga ditolak. Akan tetapi kekhawatiran Sayyidina Ali bin Abi Thalib belum berakhir sampai di sini, karena ternyata sahabat yang lain pun ingin melamar sang Az-Zahra. Dialah Sayyidina Utsman bin Affan yang memberanikan dirinya melamar sang putri. Tidak disangka tidak diduga, ternyata Rasulullah pun menolak lamaran Sayyidina Utsman bin Affan. 3 sahabat sudah memberanikan diri dan mereka semua telah ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
"Mengapa bukan engkau saja yang mencobanya kawan?" seru salah satu sahabat kepada Sayyidina Ali. "Mengapa engkau tak mencoba melamar Fatimah? Aku punya firasat, engkaulah yang ditunggu-tunggu baginda Nabi." "Aku?" tanya Sayyidina Ali tak yakin. "Ya, engkau wahai saudaraku. Aku hanya pemuda miskin. Apa yang bisa aku andalkan?" Sahabatnya pun menguatkan, "Kami ada di belakangmu kawan." Akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun memberanikan diri menjumpai Rasulullah untuk menyampaikan maksud hatinya, meminang putri Nabi untuk jadi istrinya. Awalnya beliau hanya duduk di samping Rasulullah dan lama tertunduk diam. Hingga Rasulullah bertanya, "Wahai putra Abu Thalib, apa yang engkau inginkan?" Sejenak Sayyidina Ali terdiam, dan dengan suara bergetar ia pun menjawab, "Ya Rasulullah, aku hendak meminang Fatimah." Mendengar jawaban Sayyidina Ali ini beliau Rasulullah tidak terkejut. "Bagus, wahai Ibnu Abu Thalib, beberapa waktu terakhir ini banyak yang melamar putriku, tetapi ia selalu menolaknya, oleh karena itu, tunggulah jawaban putriku." Kemudian Rasulullah meninggalkan Sayyidina Ali dan bertanya kepada putrinya. Ketika ditanya Siti Fatimah hanya terdiam dan Rasulullah menyimpulkan bahwa diamnya Fatimah pertanda kesetujuannya. Rasulullah kemudian mendekati Sayyidina Ali dan bersabda, "Apakah engkau memiliki sesuatu yang akan engkau jadikan mahar wahai Ali?" Sayyidina Ali menjawab, "Orang tuaku yang menjadi penebusnya untukmu ya Rasulullah. Tak ada yang aku sembunyikan darimu, aku hanya memiliki seekor unta untuk membantuku menyiram tanaman, sebuah pedang dan sebuah baju siroh dari besi." Dengan tersenyum Rasulullah bersabda, "Wahai Ali, tidak mungkin engkau terpisah dengan pedangmu, karena dengannya engkau membela diri dari musuh-musuh Allah, dan tidak mungkin juga engkau berpisah dengan untamu karena ia engkau butuhkan untuk membantumu mengairi tanamanmu. Aku terima mahar baju besimu, juallah dan jadikan sebagai mahar untuk putriku. Wahai Ali, engkau wajib bergembira sebab Allah sebenarnya sudah lebih dahulu menikahkan engkau di langit sebelum aku menikahkan engkau di bumi." Diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjual baju besi tersebut dengan harga 400 dirham dan menyerahkan uang tersebut kepada Rasulullah, dan Nabi membagi uang tersebut ke dalam 3 bagian. 1 bagian untuk kebutuhan rumah tangga, 1 bagian untuk wewangian dan 1 bagian lagi dikembalikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai biaya untuk jamuan makan para tamu yang menghadiri pesta. Setelah segala-galanya siap, dengan perasaan puas dan hati gembira dan disaksikan oleh para sahabat Rasulullah mengucapkan kata ijab kabul pernikahan putrinya. Kemudian Nabi bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan aku untuk menikahkan Fatimah putri Khadijah dengan Ali bin Abi Thalib, maka saksikanlah sesungguhnya aku telah menikahkannya dengan mas kawin 400 dirham dan Ali ridho mahar tersebut." Maka menikahlah Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah. Pernikahan mereka penuh hikmah walau diarungi di tengah kemiskinan. Bahkan disebutkan, Rasulullah sangat terharu melihat tangan Siti Fatimah yang kasar karena harus menepung gandum untuk membantu suaminya. Dan malam harinya setelah dihalalkan oleh Allah, terjadilah dialog yang sangat menggetarkan. Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa suatu hari setelah keduanya menikah, Siti Fatimah berkata kepada Sayyidina Ali, "Maafkan aku, karena sebelum menikah denganmu, aku pernah 1 kali merasakan jatuh cinta kepada seorang pemuda dan aku ingin menikah dengannya." Sayyidina Ali pun bertanya mengapa ia tak mau menikah dengan laki-laki itu, dan apakah Siti Fatimah menyesal menikah dengannya. Sambil tersenyum, Siti Fatimah menjawab, "Pemuda itu adalah dirimu." Subhanallah, itu adalah pujian terbaik dari seorang istri yang bisa membahagiakan hati suaminya. Wallahu a'lam. Sayyidina Ali dan Siti Fatimah saling mencintai karena Allah, mereka mencintai dalam diam, menjaga cintanya dan Allah satukan dalam ikatan suci pernikahan. Semoga kita dapat mentauladani kisah yang mungkin jika difilmkan akan laris di kalangan kaum muda. Mencintai seseorang tidak salah, tinggal bagaimana caranya cinta kita tak terjerumus dalam kemaksiatan. Cukuplah Tuhan yang tahu isi hati kita.
curhatlah kepada Allah di sepertiga malam, mintalah kepada Yang Punya, karena terkadang kita akan ditikung jika salah mengambil langkah. Semoga kita bisa meniru kisah romantis sahabat Nabi, dan semoga kita dikumpulkan di surganya Allah bersama Nabi Muhammad kelak. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.